Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang proses sintesis protein. Tapi sebelumnya, saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Aida Bafa Fitria dari kelas 12 IPA 5 absen 1. Kode genetik ditentukan oleh urutan 3 dari 4 basa nitrogen. Karena terdiri atas 3 basa, kode ini disebut kode triplet. Urutan 3 basa tersebut akan dikopi atau disalin oleh mRNA dan akan dibawa keluar dari inti sel untuk diterjemahkan. Urutan 3 basa nukleotida pada mRNA yang disebut kodon akan menjadikan asam amino tertentu. Dan berikut adalah tabel kodon dan asam amino yang akan disandikan. Hubungan antara DNA, RNA, dan asam amino dalam sintesis protein biasa disebut dengan dogma sentral. Seperti yang bisa dilihat pada gambar tersebut, dalam sintesis protein terdapat 2 tahap inti, yaitu transkripsi dan translasi. Proses transkripsi mengubah DNA menjadi RNA, sedangkan translasi mengubah RNA menjadi protein atau asam amino. Pada proses transkripsi, kode genetik yang dibawa DNA akan disalin menjadi mRNA. Utas DNA yang ditranskripsi adalah utas sense atau biasa disebut dengan kodogen. mRNA yang dihasilkan akan menuju ke ribosom. Tahap pertama dalam sintesis protein adalah transkripsi. Dilihat dari namanya transkrip, dapat diketahui bahwa dalam proses ini terjadi penyalinan sebagian DNA. DNA terletak di nukleus, sedangkan proses pembentukan protein berlangsung di ribosom yang letaknya di sitoplasma. DNA tidak dapat bergerak sendiri menuju ke ribosom, sehingga dibutuhkan fasilitator yaitu RNA polimerase untuk datang ke DNA, membuat cetakannya, dan menyuruhnya pergi ke ribosom. Tahap pertama translasi adalah inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start. Kodon start ini adalah AUG. Tahap kedua adalah elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Diterjemahkannya A menjadi U, G menjadi C menjadi G, dan T menjadi A. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Dan yang terakhir adalah proses terminasi, yaitu ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Kodon stop ada 3, yaitu UAA, UAC, dan UGA. Dalam proses translasi kode genetik tadi terdapat aturan untuk mengubahnya, yaitu T pada utas DNA sense menjadi A pada mRNA, C menjadi G, A menjadi U, dan G menjadi C. Berikut adalah ringkasan dari tahap-tahap sintesis protein. Yang pertama, kode genetik yang dibawa DNA akan disalin melalui proses transkripsi untuk menghasilkan mRNA. Utas DNA yang ditranskripsi adalah utas sense atau kodogen. mRNA yang dihasilkan kemudian akan menuju sitoplasma dan bergabung ke ribosom. Yang kedua, asam amino yang ada di sitoplasma akan diaktifkan oleh ATP dan akan terikat dengan tRNA. Setiap tRNA hanya akan mengikat asam amino yang spesifik. tRNA yang telah membawa asam amino akan menuju ribosom. Antikodon pada tRNA akan berpasangan dengan kode triplet atau kodon yang dibawa oleh mRNA. tRNA berikutnya yang telah membawa asam amino juga akan menuju ribosom sesuai urutan kodon pada mRNA. tRNA ini juga memberikan asam aminonya dan bergabung dengan asam amino pertama tadi. Begitu seterusnya sehingga akan terbentuk rantai panjang asam amino yang disebut polipeptida. Pemanjangan rantai asam amino akan berhenti jika telah sampai pada kodon stop, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Ketiganya merupakan kodon terminal, yaitu kodon yang tidak berkepentingan dengan asam amino, tetapi mengakhiri pembentukan rantai suatu polipeptida. Langsung saja kita coba ke contoh soalnya. Pada kasus ini, terdapat utas DNA sense yang memiliki kode TAC, GTG, TCA, CAG, TAG, CTT, ACA, GTA, CAG, dan ACT. Maka jika mengikuti peraturan yang ada di slide sebelumnya, maka akan menjadi AUG, CAC, AGU, GUC, AUC,
GAA, UGU, CAU, GUC, dan UGA pada mRNA. Dan asam aminonya adalah metionin atau codon start, histidin, serin, valin, isoleusin, asam glutamat, sistein, histidin, valin, dan yang terakhir adalah codon stop. Oke, mungkin cukup dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.